Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan membahas hari ini pembahasan yang paling sederhana. Sedekah yang sangat murah sekali yang dapat kita lakukan setiap saatnya kepada orang lain, yaitu senyuman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu merupakan suatu sedekah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasul sebagai nabi kita bersama, sebagai utusan akhir zaman, sebagai pembawa risalah ilahiyah yang akan kita anut sampai kapanpun itu. Dan jelas dalam surat Al-Ahzab 21 Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah bagi kalian semuanya, yaitu bagi orang-orang yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi orang-orang yang menginginkan, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak zikir. Dia ingin kembali kepada Allah dan hari akhir dia selamat, maka jadikanlah Rasul sebagai uswah kita bersama. Bagaimanakah uswah Rasul dalam senyuman, dalam pendidikan pada anak-anak, bagi keluarga yang baru mau menikah? Semuanya kita dapatkan dari ranah hadis sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah, yang telah tertulis dalam kitab-kitab hadis dari masa ke masa. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis Tirmidzi Rasul juga mengatakan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya belum pernah melihat orang yang lebih tersenyum daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas Rasul selalu tersenyum. Keindahan wajahnya sudah tampan beliau. Posturnya tegap. Jalannya juga tegap. Kemudian ada senyum di wajah beliau yang menunjukkan arti bahwa beliau adalah seorang yang humanis kepada siapapun itu. Tidak pernah wajahnya ditekuk murung. Tidak pernah kemudian beliau menggambarkan arti garang pada orang lain, sehingga orang lain itu berbondong-bondong Islam, bersyahadat di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain juga mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian menjelek-jelekan, memburuk-burukkan kebaikan meskipun sekecil apapun kebaikan tersebut. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Meskipun itu hanya ketemu sama saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri menunjukkan arti bahwa kita itu sangat welcome terhadap orang yang di depan kita. Sangat sayang terhadap mereka. Meskipun itu adalah orang lain yang baru kita kenal. Baru kita sapa. Kita senyum saja. Mereka akan mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang baik. Tapi coba kalau misalkan kita ketemu sama orang lain, tidak pernah senyum, wajah kita angker, pasti kita akan mengatakan, kayaknya orang ini ada indikasi kejahatan di sini. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Fungsi dari senyum, yang akan kita bahas sebelum kita membahas tentang
hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang senyum. Pertama, senyum adalah membuat Anda terlihat lebih menarik, lebih awet muda. Nah, ini pasti. Orang setua apapun dia, kalau memang sering tersenyum, dia akan lebih menarik daripada orang yang sudah tua dia, nggak pernah senyum dia. Ini berbeda. Apalagi kalau misalkan kita wawancara mahasiswa yang fresh graduate, selesai dia dari pendidikan, mau lamar kerjaan, ada tes wawancara di situ. Maka ketika waktu wawancara, jadikanlah wawancara itu sebagai hari yang terbaik untuk dirimu mengambil hati orang atau pimpinan yang ada di depan kalian itu. Nah, ini penting sekali. Melamar pekerjaan, melamar perusahaan, ataupun sekolah, pendidikan tinggi, ingin menjadi seorang guru, dosen, dan lain sebagainya. Silahkan ketika waktu wawancara tersenyum pada orang yang ada di depanmu, yang mewawancaraimu. Nah, ini penting, modal utama ketika waktu kita wawancara ini penting. Jangan sampai kita grogi, sehingga ketika kita grogi kita tidak yakin pada diri kita. Apa yang dipertanyakan membuat kita salah semuanya. Apa yang ingin kita sampaikan ternyata keliru. Maka habis kita waktu itulah. Ini harus ada. Makanya dipersiapkan dengan baik ketika waktu mau wawancara. Yang kedua, teman-teman semuanya, senyum membuat mood Anda berubah. Kalau misalkan kita sedang sedih, sedang stres karena ada tekanan pekerjaan yang begitu berat, ya, karena ada crash dengan istri kita, anak kita sedang sakit dan lain sebagainya, tentu membuat kita sedih. Tapi bagaimana kita tersenyum atas duka yang menimpa kita? Tunjukkan bahwa kita tidak lagi sedih. Apalagi kita misalkan dituntut sebagai public figure, sebagai seorang dosen, mengampu mata kuliah yang begitu berat, ya, tentulah di hadapan masyarakat, yaitu mahasiswa kita, tentu kita nggak mungkin kemudian murung, saya sedang sedih dan lain sebagainya. Apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa tentulah berbeda dengan apa yang kita sampaikan kepada murid-murid. Kalau murid mungkin kita bisa, ayo anak-anak semuanya kerjakan halaman ini sampai halaman ini, kita larut dalam kesedihan kita, selesai. Tapi mahasiswa nggak bisa seperti itu. Bagaimana kita harus aktif di dalam kelas, menyampaikan materi, kita pede dengan senyum kita, maka senyumlah. Karena bisa jadi ada orang yang lebih berat dukanya daripada kita. Ya, karena dalam Al-Qur'annya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian untuk kalian. Bahwa hidup ini merupakan ujian, saudara-saudara. Orang tua kita merupakan ujian, anak kita merupakan ujian, pekerjaan kita merupakan ujian. Tidak ada yang pekerjaan yang kemudian santai-santai, ya, tanpa ada ujian di situ. Nggak ada. Semuanya ada ujian. Baik itu dalam perusahaan, baik itu sebagai seorang guru, dosen, TNI, pelaut, dan lain sebagainya. Semuanya ada ujian. Bisa jadi ujian kita ini lebih kecil daripada orang lain. Maka tersenyumlah. Karena tersenyum itu membuat mood Anda akan berubah. Yang ketiga, senyum adalah penyakit yang menular. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita tersenyum, maka orang lain itu secara otomatis akan tersenyum kepada kita. Tapi kalau kita tidak tersenyum pada orang lain, jangan berharap orang lain itu akan tersenyum pada kita. Bahkan kita mungkin bisa terindikasi sebagai orang yang jahat. Karena belum kenal apa-apa, ternyata dia angker wajahnya, murung, matanya melotot, dan lain sebagainya. Yang keempat, senyum mampu mengurangi stres terhadap kita. Tadi saya sampaikan hampir sama seperti mengurangi mood yang ada di atas. Kemudian senyum mampu
meningkatkan sistem imun kekebalan tubuh kita. Andaikan kita ke rumah sakit, menjenguk orang yang sakit, kasih support kepada beliau yang sedang sakit, tersenyum sambil kita berdoa. Nah, insya Allah sembuh, Kang. Sembuh, Bu. Sembuh, Pak. Nah, penyakit seperti ini adalah penyakit yang biasa-biasa saja. Banyak yang sembuh kok. Akhirnya dengan senyum kita itulah dia ada support di situ. Imun tubuhnya naik. Tapi kalau kita sampaikan yang buruk-buruk terhadap orang yang sedang sakit, kita tidak ada rasa senyum di situ. Hati-hati, Pak. Mati ente. Tangga saya banyak yang penyakit kayak gitu mati kemarin. Ya Allah, Pak. Berat, Pak. Itu bukannya mau menyembuhkan, tidak, malah menjatuhkan orang yang sedang sakit. Jamaah rahimakumullah, kematian sembuh ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Usahakanlah semampu mungkin ketika bertemu dengan orang yang sakit, kita senyum. Kita doakan sambil senyum. Kita support hati mereka agar mereka bangkit dari keterpurukan, dari penyakit, melawan penyakitnya, imunnya akan tumbuh. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Yang keenam, bahwa senyum dapat menurunkan tekanan darah. Banyak sekali jurnal dan kajian-kajian ilmiah yang mengatakan seperti itu. Orang yang banyak tertekan kehidupannya, stres dia, gampang jatuh, gampang sakit. Bahkan kalau orang yang seperti itu biasanya akan gantung diri. Betapa banyak orang yang ditinggal istrinya, anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Stres dia hingga akhirnya gantung diri. Nah, ini banyak sekali yang seperti itu. Maka dengan senyuman, dengan apapun itu, pekerjaan apapun yang kita jalani atau musibah yang kita menimpa kita saat ini, senyumlah. Yakinlah Allah lebih besar daripada permasalahan kita. Jika permasalahan kita besar, yakin di situ Allah lebih besar daripada permasalahan kita. Yang ketujuh, senyum mampu melepaskan hormon endorfin dan serotonin. Ini kajian mengatakan seperti itu. Kemudian senyum membuat wajah kencang dan penampilan lebih muda. Mbak-mbak yang belum menikah, mahasiswa, ya sudah semester 8, ya, sering tersenyum kepada orang lain. Kalau belum menikah, dengan senyum itulah kemudian kalian terpancar rasa cantik, inner beauty yang ada dalam diri kalian. Meskipun itu hitam apapun orangnya, kalau memang sering tersenyum, ramah kita kepada orang lain, maka itu menunjukkan arti bahwa kalian itu adalah sukses, hebat di mata orang lain. Maka banyak orang yang akan mengharapkan kalian. Tapi kalau kita tidak ada wujud rasa senyum di situ, jangan berharap orang akan respect terhadap kita. Senyum merupakan sukses. Nah, kesuksesan orang biasanya wujudnya adalah senyum. Meskipun orang lain itu tidak tahu dinamika permasalahan yang ada di dalam keluarga kita. Tapi tunjukkanlah kepada orang lain bahwa kita sukses. Dengan senyum itu kita menunjukkan bahwa kita tidak ada permasalahan apapun. Ini kuncinya. Kemudian senyum dapat membuat Anda tetap positif. Jangan berpikiran negatif terhadap apapun itu. Bisa jadi permasalahan kita ini, cobaan kita ini berujung indahnya hikmah yang ada di dalam permasalahan kita. Nah, saya contohkan banyak sekali kiai-kiai yang ada di tempat kita. Bagaimana Kiai Arwani Ahmad, Kiai Arwani Amin, mohon maaf, Kiai Arwani Amin, guru saya, gurunya orang Kudus yang almarhum wal maghfurilah, dijuluki oleh orang-orang sekitarnya sebagai Kiai Sai. Kenapa Kiai Sai? Karena setiap kali ada orang yang datang kepada beliau, baik itu menyampaikan keluh kesah kebaikan atau keburukan, beliau akan mengatakan Sai.
saya itu adalah bagus. Yai kula riyen niku tiyang engkang buruk, Yai. Dulu saya itu adalah orang yang buruk, ya. Saya sering main perempuan. Beliau menjawab seperti itu. Kok saya? Dulu saya itu adalah bajingan yang sering merampok, ya. Saya bagus. Bukan artinya membenarkan perbuatan dia, tidak. Tapi dia dengan jujur mengatakan kepada sosok seorang kiai Arwani itu adalah kebaikan. Kebaikan yang baik. Sekarang dia sudah taubat, baik juga. Tapi andaikan misalkan Kiai Arwani Amin mengatakan kepada orang tersebut, ente, taubat ente, neraka jahanam ente. Mengatakan seperti itu, otomatis orang itu akan terkejut kepada beliau. Maka ini jamaah. Indahnya statement seorang kiai sepuh, panutan kita semuanya, panutan ulama kudus Kiai Arwani Amin, pengasuh dan pendiri Pondok Yanbu'ul Quran Kudus, ya, menjadi living hadis kepada kita semuanya, bahwa dengan senyum itu, dengan mengatakan saya kepada orang lain, menunjukkan arti bahwa ini adalah permasalahan yang biasa yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita taubatan nasuha. Intinya senyum, intinya saya. Gus Dur, coba lihat, presiden yang paling banyak senyumnya, yang seakan-akan tidak mempunyai masalah apapun, itu adalah Gus Dur. Bapaknya orang-orang Tionghoa. Bapak keberanian untuk corong kebebasan orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Bagaimana orang-orang etnis Tionghoa tertekan dalam 32 tahun lamanya, tidak bisa gongsi pacai, tidak dapat melakukan Imlek, hari-hari besar mereka. Konghucu juga ditekan, tidak ada agama Konghucu. Tapi di masa Gus Dur, padahal waktu itu teman-teman semuanya, bahwa fase setelah Soeharto lengser, itu bangsa ini kacau balau. Di tangan B.J. Habibie, Bapak Habibie tercinta, presiden kita yang ketiga setelah Soekarno, Soeharto, Pak Habibie, ya, bangsa kita banyak mengalami permasalahan yang begitu mencekam. Papua ingin lepas, Timur juga lepas akhirnya. Banyak beberapa konflik kedaerahan yang melanda. Dan disitulah kemudian ada sosok Gus Dur yang mewakili sosok seorang ulama yang karismatik, yang menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang humanis, yang rahmatan lil alamin, yang bagus. Makanya setiap kali ada permasalahan, Gus Dur mengatakan, itu adalah permasalahan yang mudah, itu aja kok repot. Ini jamaah rahimakumullah, luar biasa beliau. Dengan permasalahan bangsa yang begitu besar, beliau satu persatu tekankan bahwa bangsa kita adalah bangsa besar yang dapat melewati permasalahan ini semuanya. Ternyata betul. Sekarang kita sudah melewatinya berkat fase-fase dari beliau. Luar biasa. Ini yang ditekankan oleh Gus Dur. Padahal waktu itu Islam diidentikan sebagai agama yang berat. Bagaimana orang muslim wajib sholat 5 waktu, puasa 1 bulan lamanya. Ketika orang tidak atau mencuri, maka harus potong tangan. Berzina, rajam dia. Atau cambuk 100 kali. Ini agama yang berat jamaah. Andaikan seorang kiai tidak mewakili keislamannya, hanya menekankan haram, bid'ah, maka hilang citra kita Islam rahmatan lil alamin ini. Maka inilah tujuan Gus Dur kenapa dia mengatakan kepada kita semuanya bahwa permasalahan bangsa ini adalah kecil, bangsa kita besar, permasalahan negara ini kecil. Dari senyuman beliau
yang tampak selalu di wajahnya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan innakum lan tas'au an-nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa membahagiakan orang lain, manusia semuanya dengan harta kalian. Duit kalian itu kalau misalkan kalian bagi-bagi habis pada orang lain. Walakin yas'ahum minkum bastul wajhi. Tapi kalian dengan wajah yang berseri-seri di hadapan orang lain, wa husnul khuluq, dan dengan akhlak yang mulia, itu cukup untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Senyum aja terhadap orang lain. Orang lain itu akan merasa, ini sangat luar biasa orang ini. Ini jamaah yang harus kita ketahui bersama. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini, ya, sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengamalkannya. Ya, sekali lagi senyumlah. Indahnya senyum ini untuk kita dan untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.